Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini semakin banyak orang yang dikuatkan, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita menyaksikan renungan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami juga agar bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk terus setia mengiring Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 2 ayat 18-20. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa." Tema kita pada saat ini adalah ada waktu puasa, ada waktu bersukacita. Ada waktu berpuasa, ada waktu bersukacita. Dalam tradisi Yahudi, puasa merupakan ekspresi berkabung karena kehilangan seseorang atau sesuatu. Dapat kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 31 ayat 13 atau 2 Samuel pasal 1 ayat 12. Selain adalah ekspresi kesedihan, pertobatan, dan penyesalan dosa, Matius pasal 6 ayat 16. Sementara itu, dalam pesta pernikahan biasanya ada banyak makanan, anggur, nyanyian, tarian, dan sukacita, baik di rumah maupun di jalanan. Tentu dalam pesta pernikahan, ketika mempelai bersama mereka untuk bersukacita, tidak ada yang puasa. Puasa menggambarkan keadaan berkabung, sedangkan pesta pernikahan adalah sukacita. Di sini Yesus mengupamakan dirinya sebagai mempelai laki-laki untuk melambangkan kehadiran Allah di tengah umatnya. Ketika Yesus hadir, ada sukacita dan perayaan, bukan berkabungan. Itulah sebabnya murid-murid Yesus tidak berpuasa. Tetapi ini bukan berarti Yesus menolak tradisi puasa. Yesus hanya membedakan kapan tradisi itu dilakukan dan kapan tidak. Kata Yesus, waktunya akan datang ketika mempelai itu diambil dari antara para murid. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ayat 20. Perkataan Yesus ini sesungguhnya menyoroti dua kelompok yang saat itu sedang melakukan puasa, yaitu murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Mengapa mereka berpuasa? Orang Farisi berpuasa karena mereka menjalankan tradisi, sementara para murid Yohanes menurut penafsiran mungkin berpuasa karena mereka sedih atas penangkapan Yohanes, atau mereka ikut-ikutan orang Farisi, atau bisa juga karena mereka meneladani Yohanes sebagai gurunya. Matius pasal 11 ayat 18. Inilah kekeliruannya. Ketika berpuasa bukan sekedar berdasarkan pada suatu kebiasaan, tradisi, atau ikut-ikutan. Berpuasa memerlukan penghayatan yang jelas, sebab berpuasa itu berasal dari hati atau tujuan dan kebutuhan. Pemahaman inilah yang juga harus ada dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Kita tidak seharusnya melakukan puasa atau ritual keagamaan lain hanya berdasarkan tradisi dan ikut-ikutan, melainkan harus melakukannya dengan penuh kesungguhan hati dan
penghayatan yang jelas, sebab Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita, bukan melihat dari luar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian ini menjelaskan bagi kita ada dua kelompok. Dan kelompok itu adalah orang yang taat tradisi atau melakukan hukum turun-temurun, sedangkan yang lain adalah melakukan sesuatu hal yang lahir dari hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini adalah bertentangan dengan kehidupan kita pada zaman ini. Bahkan kalau kita melihat hari-hari ini, ada banyak saudara kita yang berusaha untuk melakukan tradisi atau aturan-aturan keagamaan. Karena kalau mereka tidak melakukan aturan-aturan keagamaan, maka mereka dianggap adalah orang yang tidak taat, bahkan dianggap orang yang sesat. Itulah sebabnya yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di bagian ini, supaya kita mengerti dan memahami. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang menyiksa diri kita, tetapi tidak ada makna dan gunanya. Hanya saja maknanya dianggap kita orang lain bahwa kita melakukan aturan, atau kita dianggap sebagai salah seorang yang sangat taat beragama, padahal sesungguhnya hanya karena tradisi tertentu. Itulah sebabnya bagi kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita memikirkan dan melihat dan jeli supaya hidup ini tidak hanya ikut-ikutan, tetapi lahir dari hati yang paling dalam. Sebetulnya bagi kita orang Kristiani atau bagi kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka berpuasa itu adalah sangat penting. Kenapa penting? Adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita mengambil waktu untuk berdoa, untuk membawa setiap pergumulan-pergumulan kita, untuk membawa setiap keluh kesah, dan untuk mendoakan orang lain. Itu yang lebih penting, bukan karena tradisi atau karena hukum atau aturan-aturan, atau karena takut kita nanti kalau kita tidak melakukan bagian itu maka kita direndahkan oleh orang lain. Jangan takut bagian itu, karena manusia melihat apa yang kita lakukan, terlepas apa tujuan dan apa maknanya yang harus kita lakukan. Tetapi ingat satu hal, bahwa Tuhan melihat hati dan niatmu ketika kamu melakukan sesuatu. Itulah sebabnya saat ini mengingatkan bagi kita bahwa mari kita melakukan firman Tuhan dengan baik. Bolehlah kita berpuasa, silakan, tidak dilarang. Tetapi makna dan tujuan berpuasa itu hanya tertuju untuk memuliakan Tuhan, dan harus berguna bagi diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang memberikan pengertian dan penjelasan bagi kami, di mana selama ini Tuhan, apa yang kami lakukan mungkin menurut kami benar, tetapi menurut Tuhan tidak tepat dan tidak memuliakan nama Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sehingga mulai saat ini berikan roh-Mu bagi kami, sehingga bisa kami mengerti dan memahami, terlebih lagi melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.